كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن لليتيم كالأب الرحيم السعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله والصوم في النهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram yang mulia, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ki Haji Dr. Iwan Fadlur Rahman bin Ki Haji Nurul Anwar bin Al-Maghfurlah, Ki Haji Nur Ali yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, yang sudah menyampaikan nasihat. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Bapak Ketua DKM yang mulia, guru kita Bapak Haji Ibrahim, Ketua Yayasan Mustaqul Ibad Bapak Ustaz Haji Ahmad Zaini, guru kita Bapak Ustaz Zaid Sahroni, orang tua kita Bapak Haji Gofir Hanafi, Bapak Haji Nak Haryadi, Bapak Haji Said Hermansa selaku penasehat Masjid Mustaqul Ibad, juga hadir dari fraksi PKS anggota DPRD Kota Bekasi, juga alhamdulillah hadir, tidak hanya hadir tetapi juga memberikan bantuan kepada kita, yaitu pimpinan cabang Bank Syariah Pegadaian Syariah. Doakan mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita Bapak Ustaz Abdul Rashid, Bapak Haji Hussein Abdul Salam, Bapak Abdul Sahidi, semua yang hadir, para jemaah, para asatidzah, khususnya para yatama yang berkumpul pada siang hari ini. Segenap kepanitiaan kita berkumpul bersama-sama dalam waktu yang penuh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah cukup siang, dari pagi bahkan dari semalam kita panitia sudah mempersiapkan, diawali dengan pembentukan panitia, penyebaran proposal, kemudian diakhiri dengan evaluasi semalam bahkan sampai tengah malam untuk bersama-sama melaksanakan acara yang sangat mulia ini, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua hadir seperti tahun-tahun yang lalu, betul? Seperti waktu-waktu yang telah kita lewati, menjadi agenda rutin, menjadi kegiatan tahunan, bahwa setiap sampai bulan Muharram Masjid Mustaqul Ibad selalu menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi masyarakat Harapan Baru, menjadi keberkahan bagi kita semua, sehingga berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah ibadah kita, tambah tahun, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian, sudah banyak tadi disampaikan oleh kiai, oleh guru kita. Saya hanya ingin menambahkan saja, saya terlupakan ini yang saya hormati Ketua Perbuat Masjid Komponen
Sebab kalau tanpa beliau ini masjid belum tentu rapi, betul. Mudah-mudahan kita doain Bang Rini biar panjang umur. Soalnya baru kawin kemarin. Pengantin baru. Biasa. Satu-satunya pengantin ibu, ya, yang diarak dari masjid sampai ke rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bocah pada keluar dari rumah mengabadikan momentum yang luar biasa, sampai viral di mana-mana. Di TikTok ada, di Facebook ada, di Instagram juga ada. Luar biasa. Sekarang kemudian ngomongin biar sehat terus, amin. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang di asli sama. Iya. Jadi kadang mana ketua Pegadaian Syariah, jadi perempuan kita baru nikah ini Pak Ketua. Ya. Kalau Pak Ketua Pegadaian Syariah belum kondangan, nggak mau Oke, masih 25 juta 20 motor. Gila. Para jemaah sekalian, kenapa saya sampaikan bahwa dengan menyantuni anak yatim kita bisa masuk surga? Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahwa kunci surga, kunci apa? Kunci itu kan fungsinya buat apa ya Bu? Buat membuka. Jadi surga itu ada pintunya. Kenapa ada pintunya? Orang ada kuncinya. Kunci doang nggak mungkin kalau nggak ada pintunya, betul? Pintu surga banyak, ada pintu sholat, ada babul jihad, ada babul rayyan, dan lain-lain sebagainya. Kuncinya kalau kita mau masuk surga, maka kita harus punya kuncinya. Apa kuncinya surga? Jadi Bu nanti pulang, begitu ditanya apa tadi kira-kira ceramahnya, judulnya kunci, ya. Jadi kunci surga ada 3. Pertama, miftahul jannah syahadatu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Jadi kunci surga itu 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Kita sama-sama dulu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi orang kalau mau masuk surga harus punya itu, harus punya 2 kalimat syahadat, harus punya kuncinya biar kita bisa masuk ke surga. Amin. Kenapa 2 kalimat syahadat itu menjadi kunci surga? Karena 2 kalimat syahadat ibarat bangunan itu adalah pondasinya. Apa tujuannya pondasi? Sebagai pertahanan di bagian atasnya, betul? Sehebat apapun beban di atasnya, kalau pondasinya kuat, maka bangunan itu tidak akan roboh, bangunan itu tidak akan runtuh. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Sehebat apapun permasalahan yang kita hadapi,
sehebat apapun permasalahan yang menghimpit kita, tapi kalau dua kalimat syahadat kita pegang kuat, kalau keimanan kita mantap, akidah kita kuat, maka sehebat apapun permasalahan yang kita hadapi, pasti akan sanggup kita untuk menghadapinya. Betul? Karena itu para jamaah sekalian, dua kalimat syahadat ini menjadi penting. Karena itu dua kalimat syahadat itu menjadi perlu kita pegang baik-baik. Kenapa para jamaah sekalian? Karena apapun yang kita lakukan tanpa iman, apapun yang kita lakukan tanpa dua kalimat syahadat, maka sesuatu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau dua kalimat syahadat itu menjadi bagian daripada pilar-pilar Islam, dan dua kalimat syahadat itu menjadi pilar Islam yang pertama. Dunia Islam ala khamsah, Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rukun Islam ada berapa? Pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima melaksanakan ibadah haji. Itu sholat, itu puasa, itu zakat, itu ibadah haji. Tanpa kita punya iman, tanpa kita melakukan dua kalimat syahadat, kira-kira sah atau tidak sholat kita? Kita puasa, kita tidak iman kepada Allah, sah tidak puasa kita? Kita haji, kita tidak iman kepada Allah, kita tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sah tidak ibadah haji kita? Bahkan kita sedekah, kita memberikan infak para jemaah sekalian, tanpa kita iman kepada Allah, kira-kira sedekah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima tidak? Ini pertanyaannya. Siap jaga syahadat? Siap jaga syahadat? Siap jaga iman? Siap jaga akidah? Takbir! Angkat tangannya. Siap jaga iman? Siap jaga akidah? Siap jaga Islam? Takbir! Angkat tangan, pulang dari sini duit dalam badannya. Kalau punya duit, pinjam aja pegadaian. Pegadaian syariah programnya luar biasa, memberikan bantuan-bantuan kepada pondok-pondok pesantren, memberikan bantuan-bantuan kepada masjid dan musala-musala, majelis taklim, betul, bahkan membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Caranya, ya ada caranya, ada syaratnya. Gadein tumas, gadein BPKB, jangan kayak Ustaz saya kita ada laki digadein, laki ada hati tidak ada sekali. Ya gak apa-apa digadein, boleh kalau lakinya kagak pulang-pulang. Mudah-mudahan pegadaian syariah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti Pak Ketua. Sebab apa para jemaah sekalian? Orang yang membantu kesulitan orang lain pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para jemaah sekalian, angka yang diberikan 25 juta itu angka yang besar, betul? Apalagi dalam kondisi pandemik 19. Besar apa kecil? Ya Allah, itu udah habis berapa proposal itu. Kalau kita nyari 25 juta habis pada hitam dalam kita. Betul-betul. Tapi alhamdulillah pegadaian syariah para jamaah sekalian tampil di depan. Pegadaian syariah ada di Kelurahan Harapan Baru, ada di depan Masjid Bustadiliban, dan tidak tanggung-tanggung para jamaah sekalian. Beliau ambil bagian, mengkontribusikan sebagian rezekinya, sebagian hartanya, dan pasti Allah akan berikan keberkahan. Amin. Tidak hanya sampai di situ jemaah sekalian, tidak hanya pegadaian syariah, ada Persatuan Kijang Nasional, kijang-kijang tua. Besok saya bisa bikin juga PJM, Persatuan Janda-Janda Muda. Konvoy, ajak anak-anak yatim, konvoy, menghibur anak-anak yatim para jemaah sekalian. Idhalis sore, memberikan kebahagiaannya, jangan lihat tahunnya, tapi semangat mereka dalam mensiarkan Islam, saudara. Alhamdulillah. Takbir.
Islam, maka komunitas itu pasti akan kita dukung. Tidak hanya kita dukung, mereka kita doakan. Tidak hanya kita doakan para jemaah sekalian, mereka juga kita bela kalau mereka mementingkan kepentingan umat Islam. Takbir! Ya Rabbal, luar biasa jemaah sekalian, anak-anak yatim. Bu, nanti nih. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia berjembat di jembatan Shiratil Mustaqim, di ujung sana para jemaah sekalian ada anak-anak yatim yang udah pada peduli. Begitu mereka yang suka menyantuni anak yatim mau nyebrang ke jembatan Shiratil Mustaqim, anak yatim melihat itu anak yatim langsung berjalan di jembatan Shiratil Mustaqim, dipegang tangannya orang yang menyantuni anak yatim, dituntut untuk melewati jembatan Shiratil Mustaqim. Amin Allah. Ya Rabbal, oh ya Rabb, itu dulu yang bantu saya di Harapan Baru, itu dulu yang setiap tahun nyantunin saya. Izin ya Allah, saya mau tuntun dia, saya mau seberang dia, saya mau pegang tangannya, saya mau lewatin dia di jembatan Shiratil Mustaqim. Kenapa? Karena dulu dia yang sering usap kepala saya, dulu dia yang sering bantu saya. Sekarang di sini giliran saya yang bantu orang-orang yang nyantuni. Tuntun jemaah. Ada juga anak yatim dilihat. Orang mau nyebrang jemaah sekalian, waktu di dunia dia nggak pernah nyantunin anak yatim. Ya Rob, izin saya mau samperin ke orang. Begitu disamperin dia pikir mau nuntun kali, dijorongin sama anak yatim. Dia nanya, kenapa ente jorongin saya? Lu dulu nyumbang kagak, bantuin kagak, duit anak yatim lu makan barang. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan nanti kita semua orang-orang yang dibantu dengan anak-anak yatim. Amin. Pak, kita sekalian, Nabi bersabda, Ketua Panitia Anak-anak Yatim para jemaah sekalian, hati-hati. Mulai sekarang perhatikan, kalau ada bapaknya itu anak meninggal dunia, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke rumah itu anak. Harus siap jadi bapak. Ibu jangan larang. Datang ke rumahnya, ya Allah, nah, bapak kamu meninggal dunia, saya ikut berbela sungkawa, tapi kamu gak usah khawatir, saya siap menggantikan ayah dari ibu kamu. Sekarang mama kemana? Lagi kamar Ustaz. Ya coba saya minta nomor handphonenya. Itu namanya modus. Jadi itu satu. Pertama, jaga iman, jaga dua kalimat syahadat. Insya yang pertama. Jadi kunci surga yang pertama apa? Kunci surga yang pertama apa? Yang kedua para jamaah sekalian, miftahul jannah as-shalah. Kunci surga adalah salat. Rasul Islam wa amuduhu as-shalah. Pokok daripada ajaran Islam wa amuduhu dan tiangnya agama Islam adalah salat. Artinya apa para jamaah sekalian? Orang beragama kalau dia nggak sholat berarti dia tidak punya pokok. Ibu makan nih, kagak ada makanan pokoknya, tadi bilang belum makan. Makanan pokok kita apa? Padahal pagi-pagi udah makan bubur. Bubur ayam udah, bubur kacang hijau udah, gemplok udah habis 3, lontong baru tamata'un dunia wallahu indahu husnul maab. Orang kaya kepengenannya banyak. Minan nisa, orang kalau banyak tuh pengennya perempuan itu lebih dari satu. Coba kalau orang susah, duit kagak punya, jemaah sekalian, kawin lagi misalnya, nikah lagi, marah nggak tuh dunia? Marah. Lu pakai kawin lagi, jago banget, terusin gua aja, kagak sebentar, setan loh. Betul-betul. Mau nggak bisa dia mau nikah lagi bisa nggak? Pengen sih saya nikah lagi, pengen saya punya lebih dari satu perempuan, tapi duit kagak punya, udah nikmatin aja dah yang ada di rumah. Betul? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, jemaah sekalian.
sekalian, harta yang berlimpah. Udah punya mobil, pengen punya kontrakan. Udah punya kontrakan, pengen punya apartemen. Udah punya apartemen, pengen rumah yang bertingkat. Bisa nggak orang kaya? Bisa. Coba orang miskin jamaah sekalian. Pengen punya mobil mewah, bisa nggak? Nggak bisa. Pengen punya apartemen, bisa nggak? Pengen punya banyak kontrakan, bisa nggak? Ya pengen sih saya punya mobil mewah, tapi duitnya kagak punya. Ah udahlah, nikmatin aja dah. Naik kijang tua ya kijang tua dah, naik koasi ya naik koasi dah. Sama aja, sama-sama nyampe. Mobil mewah, rodanya bannya 4, mobil jelek juga bannya 4, sama aja, betul. Udahlah, ngapain pusing-pusing, gak perlu ambisi lah. Saya mah orang susah, saya mah terimain aja. Malaikat juga nanti para jamaah sekalian hisabnya tidak lama. Pantas kalau Nabi bilang ittola'tu fil jannah aksaru ahliha al-fuqara. Pantas ketika saya masuk surga, yang paling banyak itu penghuni surga isinya adalah orang fakir miskin. Tuh ibu, jadi nanti di akhirat yang paling banyak penghuni surga itu orang-orang miskin. Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Masih kaya-kaya juga. Kalau miskin semua tinggal santunan saja. Wal an'am, orang kaya pengen punya sawah. Wal aras, pengen punya perkebunan, pengen punya peternakan. Ya udah punya peternakan sapi, pengen punya peternakan kambing. Bisa nggak? Bisa. Dia orang kaya. Wal harsi, dia pengen punya sawah, padahal rumah sudah besar, kontrakan udah ada, pengen dia punya sawah, semuanya dibeli. Ini kalau bisa buat perumahan jemaah sekalian, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia orang yang banyak duit, betul? Makanya orang miskin itu punya kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para jemaah sekalian, jangan takut miskin. Seharusnya kita lebih takut jadi orang kaya. Khawatir kita tidak bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, di Kelurahan Harapan Baru yang kaya banyak, yang agniya tidak sedikit. Bukti mereka para jamaah sekalian tidak lupa dengan orang-orang susah, tidak lupa dengan para masakin dan fuqara, tidak lupa dengan orang-orang miskin. Mudah-mudahan mereka semua adalah calon-calon penghuni surga. Didoakan sama anak-anak yatim semakin berkah hidupnya, didoakan sama anak yatim semakin berkah rezekinya, didoakan sama anak yatim semakin berkah ibadahnya. Kita yang berkumpul di sini, kalau tadi kata bahasa para ketua DKM, ketua panitia, kita semuanya bersinergi pada jemaah sekalian. Kita semua bekerja sama dalam rangka kita mewujudkan masyarakat yang berkah dengan cara menyantuni anak-anak yatim. Itulah para jemaah sekalian. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah diampuni segala dosa-dosanya. Orang-orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga, famili semuanya yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita, masyarakat kita yang dalam hal ini barangkali sedang dalam keadaan kesulitan, dengan sebab doa kita diangkat kesulitannya, diganti dengan kemudahan. Amin. Kita semua yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan sehat selalu, sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, istiqomah dalam ibadahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Rabbul alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana sahhil umurana min umuri dunya wal akhirah wa barik maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.